dahulu hidup pada tahun 61 Hijriah, bertepatan hari kemarin Jumat saudara 10 Muharram atau Asyura. Di situ kita diingatkan dengan satu tragedi pembantaian yang jarang sekali disampaikan oleh para ulama. Sebab kalau kita berbicara tentang Asyura yang satu ini, kita akan dituding Syiah, kita akan dituding sesat. Kenapa? Karena pada saat 10 Muharram hari Jumat saudara, yang terbantai dan tergeletak tanpa kepala karena dibunuh oleh penguasa yang zalim untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, cucu yang mulia, darah daging yang suci, baginda Nabi besar Muhammad. Siapa cucu beliau itu Habib yang dibantai? Siapa keluarga Nabi yang tergeletak, terkapar tanpa kepala? Beliau bernama Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu. Pada saat itu ada satu penguasa Yazid bin Muawiyah yang zalim saudara-saudara. Mereka dia kumpulkan bala tentaranya 40.000 untuk melawan dan membunuh 72 orang pasukan Sayyiduna Al-Husain radhiyallahu anhu. Tragis matinya Pak, sedih matinya Pak, cucunya Rasulullah yang disebutkan Raihanatun Nabi. Sayyidina Husain ini Pak punya kakak namanya Sayyidina Al-Han. Rasulullah kalau rindu bau sorga dicium dan dipeluk cucunya ini Pak. Bahkan Siti Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kata Nabi Muhammad, Fatimatun bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, yaghdibuni ma yaghdhibuha, apa yang membuat dia marah sama seperti membuat aku marah. Begitu juga ketika Rasulullah bersabda kepada para sahabat tentang Sayyidina Husain, Husain minni wa ana min Husain, aku bagian dari Husain, Husain bagian dariku. Ahabballah man ahabba Husaina, Allah cinta kepada orang yang cinta kepada Imamul Husain. Pak, Bapak tahu, Bu, yang mudah-mudahan mungkin Anda tidak membaca sejarah sehingga Anda tidak tahu kejadian di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Pada saat itu singkat cerita, berangkatlah ke medan Karbala pasukan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu bersama 70 pejalan kaki, baik terdiri dari keluarganya yang perempuan dan yang laki-laki, yang tua dan dewasa, serta masih ada yang masih anak-anak saudara-saudara. Dihadang oleh mereka kaum munafik, dihadang oleh mereka orang-orang durjana, dihadang oleh mereka yang telah tergiur dan telah buta mata hatinya tentang dan dengan kekuasaan. Sehingga saudara-saudara diperintahkan oleh beberapa komandan pasukan tempurnya, Sayyidina Husain dipanah, ditombak. Dan pada tanggal 10 Asyura itu tubuh mulia cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diduduki di atas dadanya dan digorok lehernya saudara-saudara. Sayyidina Al-Husain yang disebutkan oleh Nabi Muhammad, Sayyidina Hasan yang disabdakan oleh Nabi Muhammad bahwasanya innal Hasan wal Husain sayyid syababi ahli jannah. Hasan dan Husain pemimpin pemuda-pemuda ahli surga. Kecintaan Nabi Bu, kesayangan Nabi Bu. Coba kita bayangkan ibu punya cucu, bapak punya cucu yang selalu ditimang, yang selalu bapak ceritakan kepada teman-teman dan kepada sahabat. Pada hari itu juga cucunya Nabi Muhammad dibantai, ditombak, digerek kepalanya saudara-saudara, lehernya terpisah, terpotong, kepalanya lepas dari tubuhnya, ditancapkan di atas tombak saudara-saudara. Kenapa Imam Husain dibunuh Pak? Tuh, kenapa cucunya Rasulullah rela bermandikan darah, bersimbah darah? Kenapa Sayyidina Hasan rela diracun? Kenapa Sayyidina Umar rela ditusuk waktu ingin salat subuh? Kenapa Sayyidina Ali di Kufah dibacok dari
hingga tewas. Satu jawabannya, mereka mati, mereka wafat, mereka tewas hanya satu, untuk menegakkan Islam, amar ma'ruf nahi mungkar sampai bersimpah darah, saudara-saudara. Takbir, takbir. Karenanya perjuangan ini tidak mudah. Perjuangan ini butuh yang namanya pengorbanan. Anda harus siap dicaci, Anda harus siap dimaki, Anda harus siap berpisah dengan orang yang Anda cintai. Karena beginilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil kalau ada yang bilang, "Bib, saya pengen berjuang seperti ulama zaman dulu, tapi saya nggak mau dicaci maki." Nggak ada. Imam Ahmad ibn Hanbal di penjara setiap pagi, disalib, saudara-saudara, diikat tangannya, dipecut, dicambuk berdarah-darah punggungnya, saudara-saudara. Kenapa? Karena Sayyidina Ahmad ibn Hanbal mengatakan Al-Quran bukan makhluk, membantah pemikiran kaum orientalis atau Mu'tazilah. Sayyidina Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad ibn Hanbal, diseret dari Yaman ke Irak, Baghdad. Kenapa? Karena beliau saking cintanya kepada cucunya Nabi Muhammad. Sayyidina Malik ibn Anas tidak lepas juga di penjara. Kenapa? Karena bertentangan dengan penguasa. Sayyidina Abu Hanifah radhiyallahu anhum, mereka semuanya empat daripada imam madhab ini, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, tidak pernah lepas daripada incaran orang-orang yang benci kepada beliau. Beliau semuanya dipenjara. Karenanya semuanya saya ingatkan, jika nanti di akhirat kita ingin menuai dan mengambil pahala atas perbuatan kita, serukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena di akhir zaman ini sudah jarang dan sedikit sekali untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi. Tapi ingat, anak-anak muda, khususnya para jawara dan para laskar FPI, kemudian sapu jagat, Anda dibentuk bukan untuk main-main. Anda dibentuk bukan untuk bercanda. Anda dibentuk harus dilatih dengan keahlian, harus paham agama, harus paham hukum, harus memiliki bela diri. Kenapa? Kenapa? Karena nanti bila mana Islam butuh kepada Anda. Kenapa? Tak kala nanti negara bangsa butuh kepada Anda, tak kala nanti Islam dihina, diinjak, diintimidasi, diteror, dijelek-jelekan, ulama dikriminalisasi, maka itu tujuan Anda dibentuk, agar Anda menjadi garda terdepan, agar Anda menjadi penolong, agar Anda menjadi pembela para ulama bangsa dan tanah air Indonesia, saudara-saudara. Takbir, takbir. ما كنت أظن أن أبا عبد الله قد بلغ هذا السن، فإذا شعره ورأسه قد نصلا من الخضاب الأسود. أتنكد في رأس الحسين؟ والله لقد أخذت عصاك في ثغره مأخذا لطالما رأيت رسول الله يقبله. أما إنك يا يزيد تجيء يوم القيامة وشفيعك ابن زياد، ويجيء هؤلاء وشفيعهم رسول الله.
الويل لك يا يزيد، الويل لك يا يزيد، الويل لك